Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfi Adi Nugroho dengan NRP 33260019. Jadi kali ini saya akan mencoba menjelaskan program hasil dari dua soal dari materi exercise handle kemarin. Jadi di sini yang pertama di sini ada program yang programnya itu memastikan inputan dari pengguna itu merupakan sebuah integer dan berada di rentang yang ditentukan. Jadi di sini ada fungsi namanya itu, saya di sini menjadikan fungsi yang namanya get valid integer yang menerima 3 parameter yaitu from, low, dan high. Dimana low-nya itu merupakan batas bawahnya, di sini misalnya min 10, dan high-nya itu merupakan batas atasnya, misalnya di sini 10. Dan promnya itu merupakan berisi pesan yang ditampilkan saat inputan nantinya. Nah, jadi di sini di variable result ini akan memanggil fungsinya itu get valid integer, dan di dalam fungsinya itu sendiri terdapat while true yang di dalamnya ada blok try dan juga dua blok except. Nah, di blok try-nya itu sendiri berisi kode yang mungkin nanti terjadi error. Di sini ada variable value yang menerima yang berisi hasil inputan pengguna nantinya. Dan apabila di sini terjadi error, yaitu misalkan hasil inputan pengguna itu tidak bisa dikonversi ke sebuah integer, misalnya inputannya huruf seperti itu, nantinya akan terjadi error yang namanya errornya itu value error, dan error tersebut akan ditangkap di bagian accept sebelah sini dan akan mencetak pesan error wrong input. Nah, kemudian karena ini well true, nantinya program akan berjalan lagi. Kemudian apabila hasil inputannya ini tadi sudah benar, tidak terjadi error, maka lanjut ke blok kode selanjutnya, yaitu di bagian asset ini. Nah, di bagian asset ini itu akan memicu sebuah error yang namanya assertion error ini apabila ekspresinya di sebelah sini itu akan bernilai false. Jadi apabila bernilai false akan memicu sebuah error namanya assertion error yang berisi pesannya itu seperti ini. Jadi memicu sebuah assertion error yang ditangkap di blok sini dan menampilkan isi pesannya tadi, yaitu seperti ini. Nah, kemudian apabila ini bernilai true, maka akan lanjut ke blok kode selanjutnya, yaitu return value, yang dimana fungsinya ini nanti akan mengembalikan hasil dari isi variable value tadi, dan hasilnya nanti akan disimpan di sini di variable result, dan kemudian lanjut ke blok kode selanjutnya yaitu menampilkan hasilnya tadi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk program yang pertama. Contohnya itu seperti ini. Apabila tadi huruf tadi error, kemudian berjalan lagi, apabila programnya inputannya di luar rentang akan error seperti ini, dan apabila udah benar akan menampilkan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang program pertama. Nah, untuk yang program keduanya sendiri saya membuat program sederhananya, yaitu sebuah kalkulator sederhana yang melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Jadi di sini saya mendefinisikan fungsi yaitu fungsi kalkulator. Di dalam fungsinya itu ada while true yang ada blok try dan juga beberapa except, else, dan juga finally. Nah, jadi bagian pertama ini nantinya akan mencetak pesan seperti ini, dan juga di sini ada variable exit yang berisi string pesan seperti ini. Nah, di bagian blok yang ini itu untuk inputan angka pertamanya ada variable num1 yang berisi inputan angka pertamanya. Kemudian di sini asset yang gunanya seperti tadi, mengembalikan error assertion error apabila inputan ekspresinya ini bernilai false.
Jadi misalkan inputan yang di sini tadi adalah huruf key, maka akan bernilai false dan memicu sebuah error asal error yang ditangkap di bagian ini dan menampilkan pesannya yaitu exit yang berisi string ini tadi, dan program tersebut akan berhenti dengan ada block break. Block break ini akan menghentikan while true dan program tersebut akan berhenti. Nah, apabila ini tadi benar true maka lanjut ke blok selanjutnya ini, dan apabila yang ini tadi, yang inputannya ini tadi tidak bisa dikonversi ke sebuah float, akan terjadi error, dan nama errornya itu value error yang ditangkap di except sebelah ini dan akan menampilkan pesannya ini. Kemudian karena while true, nanti programnya akan berjalan lagi dari awal. Apabila ini udah benar semua, maka lanjut ke kode ini, yaitu di operasi ini untuk inputan operasinya, dan aset ini yang gunanya sama seperti sebelumnya, dan di blok ini untuk inputan angka keduanya, dan ini inputan angka keduanya, dan yang ini sama seperti sebelumnya. Kalau error maka akan ditangkap di bagian value error ini. Dan ini untuk perhitungannya. Jadi di sini ada variabel hasil yang isinya itu sebuah dictionary yang key-nya itu operasi, nama operasinya, dan isinya itu untuk perhitungannya tadi. Jadi apabila di sini operasi yang diinputkan di sini tadi itu selain tambah, kurang, kali, dan bagi ini nantinya akan memicu error, dan errornya itu namanya itu key error karena key-nya tidak terdapat di dictionary-nya, maka memicu key error dan errornya ditangkap di bagian except sebelah sini dan pesannya akan ditampilkan. Nah, kemudian kalau error maka program berjalan dari awal. Apabila sudah benar semua, ininya sudah benar, dan ini juga benar, dan ini juga benar, dan operasinya yang dimaksudkan tadi sudah benar, maka kan tidak terjadi error. Maka langsung menjalankan sebagai di blok X ini dan ngeprint hasil dari perhitungannya tadi. Dan bagian yang finally ini akan selalu dicetak baik yang blok terakhirnya ini tadi terjadi error maupun tidak terjadi error. Jadi yang finally ini selalu dijalankan. Nah, kira-kira seperti ini programnya. Misalkan tadi inputan pertamanya huruf, maka terjadi error tadi yang menampilkan pesan ini. Kemudian ini yang finally-nya yang selalu dijalankan. Kemudian ini misalkan operasinya di luar selain yang operasinya tadi, misalnya datanya di sini yaitu error, memicu error yang ini, yang mana tadi, yang ini ya. Kemudian misalkan key, maka programnya akan membangkitkan yang sebelah sini dan keluar dari program. Jadi di sini ada yang except zero division, yang misalnya itu pembagiannya yaitu angka keduanya itu 0, maka itu juga akan terjadi error, dan errornya itu zero division error yang ditangkap di bagian except ini. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya untuk program keduanya. Jadi sekian dari saya. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.